Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Renita dengan NIM 123200114. Nah, ini video dibuat untuk memenuhi tugas UTS RPL yaitu rekayasa perangkat lunak. Dengan tugasnya yaitu studi kasus pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kita mengambil tema perpustakaan sekolah online. Dari latar belakangnya yaitu Universitas X memiliki perpustakaan pribadi untuk digunakan oleh para mahasiswa. Tetapi, pengguna perpustakaan mengeluhkan kesulitan untuk mengetahui judul buku-buku apa saja sih yang tersedia karena buku-buku di perpustakaan tersebut tidak dikatalogkan. Selain itu, peminjaman dan pengembalian buku-buku juga sulit karena mahasiswa tidak mengetahui kapan suatu buku akan dikembalikan. Maka, atas dasar masalah itu, Rektor Universitas X mengusulkan untuk dibangunnya sebuah aplikasi online yang berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pihak perpustakaan meminta bantuan kepada mahasiswa teknik informatika dari Universitas X untuk membentuk sebuah tim guna membangun aplikasi yang diusulkan oleh Rektor Universitas X. Setelah melakukan diskusi, mempertimbangkan model proyek, tim pun memutuskan untuk membangun aplikasi tersebut dengan model prototyping. Tahapan pertama yang harus dilakukan yaitu requirement gathering and analysis. Jadi, tim membahas fitur-fitur yang perlu dibuat dalam aplikasi. Nah, dua fitur utama yang perlu ditambahkan adalah fitur katalog buku dan fitur untuk pengecekan peminjaman, karena itu adalah sumber masalah perpustakaan pada umumnya. Lalu, untuk membantu proses peminjaman, tim menambahkan fitur reserve buku agar mahasiswa dapat mendapatkan buku yang diinginkan lebih cepat. Tim juga membangun sebuah database berisi semua info buku dalam perpustakaan. Selain menyimpan data buku-buku dalam database tersebut, tim juga membuat fitur login dan menyimpan data login pengguna dalam database tersebut. Apabila terjadi penambahan buku baru, petugas hanya perlu memasukkan data buku baru tersebut ke dalam database yang akan dibuat. Tim juga melakukan diskusi untuk tampilan UI dan UX dalam aplikasi. Lalu tahapan kedua ada quick design. Nah, di tahap 1 kan kita udah ngerencanain tuh. Terus tim mendesain akan membuat desain awal berisi gambaran singkat fitur-fitur yang telah didiskusikan dan tampilan awal aplikasi. Untuk quick design ini sudah kami cantumkan di Trello, linknya akan saya taruh di deskripsi. Lalu yang ketiga yaitu build prototype. Setelah selesai merancang dan mendesain aplikasi, tim mulai membangun aplikasi yang dimulai dengan pembangunan basis aplikasi, lalu dilanjutkan dengan fitur-fitur utama yang telah direncanakan di tahap 1, dan ditambahkan dengan fitur-fitur tambahan. Setelah prototipe berhasil dibangun, tim mengetes prototipe aplikasi guna memastikan fitur-fitur prototipe sudah bekerja dengan sesuai. Nah, fitur-fitur yang dibutuhkan itu adalah fitur login, lalu fitur katalog atau koleksi, lalu fitur rak buku untuk mengecek status peminjaman, dan juga ada fitur pinjam buku, yaitu detail buku yang akan dipinjam. Lalu kita masuk ke tahap 4 yaitu user evaluation. Setelah prototype berhasil dibangun, tim mempresentasikan hasil prototype yang telah dibangun kepada pihak klien, yaitu rektor Universitas X dan pihak perpustakaan. Lalu di tahap kelima yaitu ada refining prototype. Apabila klien meminta penggantian atau penambahan fitur, tim mengerjakan sesuai dengan permintaan sampai tidak ada lagi penambahan dari pihak klien. Jika klien tidak memiliki catatan revisi lagi, fase pembangunan aplikasi dapat dilanjutkan ke tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, yaitu implement produk dan maintain. Dalam tahap terakhir ini, tim membangun aplikasi berdasarkan prototipe terakhir yang telah diterima oleh klien. Aplikasi yang telah dibuat kemudian dites dan diserahkan kepada pihak klien. Aplikasi perpustakaan online pun kemudian memasuki fase pemeliharaan agar aplikasi berjalan lancar dan sistem dapat diperbaharui secara berkala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD yang telah kita buat, dimulai dari level 0 yaitu peminjam buku itu akan memasukkan data peminjam untuk reserve buku dalam aplikasi perusahaan. Lalu dari aplikasi perpustakaan, lalu dari aplikasi ini akan mengeluarkan status peminjaman buku kepada peminjam buku. Begitu juga dengan admin perpustakaan yang memasukkan data admin untuk masuk ke aplikasi perpustakaan dan dia ingin mengupdate aplikasi.
Lalu dari aplikasi ini memberikan output berupa katalog buku perpustakaan dan anggota perpustakaan. Selanjutnya next level yaitu level 1. Mulai dari peminjam buku itu memasukkan data peminjam ke database perpustakaan. Nah, setelah itu dia bisa mengakses dan mereserve buku melalui aplikasi perpustakaan, lalu aplikasi ini akan mengecek database perpustakaan. Nah, sebagai outputnya, aplikasi dari database ini akan mengakses data pengguna, lalu memberikan output berupa status peminjaman buku kepada peminjam buku. Lalu, admin perpustakaan juga perlu memasukkan data admin dulu ke dalam database perpustakaan. Lalu, admin bisa mengakses aplikasi perpustakaan untuk mengupdate aplikasi. Nah, aplikasi ini akan mengakses database dan mengirim data pengguna lagi. Dan dari aplikasi ini mengeluarkan output berupa katalog buku dan anggota perpustakaan kepada admin. Lalu selanjutnya untuk DFD level 2, peminjam buku itu memasukkan data peminjam untuk login. Nah, habis login ini perlu diverifikasi ke database perpustakaan. Nah, setelah diverifikasi, peminjam buku bisa melakukan pengecekan status peminjaman dengan cara memasukkan judul buku, inputnya judul buku, lalu judul buku ini akan dibawa ke database perpustakaan. Nah, setelah dicek, misalnya memang ada bukunya, database perpustakaan ini akan kembali lagi memberikan status peminjaman kepada peminjam buku. Nah, begitu pula dengan admin perpustakaan. Jadi admin ini perlu login terlebih dahulu, diverifikasi ke database perpustakaan, terus admin baru bisa mengupdate aplikasi dengan cara menginput data untuk mengupdate, lalu updatean ini akan diperbarui di database perpustakaan. Nah, sebagai output di sini data perpustakaan akan dicek dulu, pengecekan data perpustakaan, lalu data perpustakaan ini akan dikembalikan lagi kepada admin. Jadi begitu saja presentasi saya pada di video ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komen channel YouTube ini, dan saya akan mencantumkan hasil desain akhir dari prototipe kami di Trello. Jadi linknya akan ditaruh di deskripsi juga. Terima kasih.